Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Indriani dari Prodi D4 Keperawatan Anestesiologi Universitas Harapan Bangsa. Di sini kita akan belajar tentang pengantar anatomi dan fisiologi. Lalu poin-poin apa saja yang akan kita bahas? Di antaranya mengenal struktur dan fungsi tubuh, ciri khas manusia sebagai makhluk hidup, homeostasis, dan istilah dasar anatomi. Selanjutnya adalah pengertian dari anatomi dan fisiologi. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh. Kita akan mempelajari dari struktur tersebut terbuat dari apa, lalu di mana lokasinya, dan struktur apa saja yang berkaitan. Struktur dan fungsi merupakan satu kesatuan. Struktur tubuh akan mengikuti fungsinya. Kemudian fisiologi. Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang fungsi tubuh dan bagaimana tubuh bekerja. Fungsi sebagai suatu organ dan fungsi sebagai suatu sistem. Misalnya ketika kita sedang mempelajari metabolisme karbohidrat. Karbohidrat dipecah oleh enzim apa, lalu pada organ apa, dan bagaimana sistem tersebut bekerja. Kemudian struktur organ tubuh manusia. Level kimia yang merupakan level dasar yang terdiri dari atom dan molekul. Atom utama terdiri dari atom karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfor, kalsium, dan sulfur. Sedangkan molekul utama terdiri dari DNA atau deoksiribonukleat asid. Selanjutnya sel. Sel merupakan gabungan dari beberapa molekul. Sel terbagi lagi menjadi sel otot, sel saraf, dan sel epitel. Kemudian jaringan. Jaringan merupakan gabungan dari beberapa sel dengan fungsi tertentu. Jaringan terbagi lagi menjadi jaringan epitel, jaringan pengikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Kemudian organ. Organ merupakan gabungan dari beberapa jaringan. Biasanya terdiri dari 2 atau lebih jaringan. Gabungan dari beberapa organ akan membentuk sistem organ yang akan melakukan berbagai fungsi dalam mempertahankan kondisi homeostasis. Sedangkan gabungan dari sistem organ akan membentuk organisme. Organisme merupakan individu manusia yang terdiri dari berbagai sistem organ. Ciri khas manusia sebagai makhluk hidup. Ciri khas yang pertama adalah metabolisme. Metabolisme adalah serangkaian reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh. Terbagi menjadi anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah reaksi kimia yang memerlukan energi, misalnya sintesis senyawa organik, pada sintesis protein atau sintesis glukosa dan lain sebagainya. Lalu ada katabolisme. Katabolisme adalah melepaskan energi, misalnya pada proses respirasi. Lalu ciri khas yang kedua adalah responsif. Responsif merupakan kemampuan tubuh mendeteksi dan merespons segala perubahan yang terjadi pada tubuh, misalnya termoregulasi suhu tubuh. Lalu ciri khas yang ketiga adalah bergerak. Misalnya koordinasi motorik yang terjadi antara otot kaki dan tangan ketika berlari. Ciri khas yang keempat adalah tumbuh. Tumbuh merupakan ciri khas manusia sebagai makhluk hidup yang bersifat kuantitatif atau dapat diukur. Misalnya bertambahnya jumlah dan ukuran sel tubuh, bertambahnya berat badan, bertambahnya tinggi badan, dan lain sebagainya. Lalu ciri khas yang kelima adalah berkembang. Berkembang merupakan ciri khas manusia sebagai makhluk hidup yang bersifat kualitatif atau tidak dapat diukur. Misalnya bertambahnya fungsi tubuh dan kematangan cara berpikir kritis. Reproduksi. Reproduksi sebagai sifat manusia mengacu pada pembentukan sel baru untuk menggantikan jaringan yang rusak atau untuk membentuk individu baru. Selanjutnya, homeostasis. Homeostasis adalah sistem pengaturan tubuh dalam mengatur keseimbangan lingkungan internal pada tubuh manusia. Regulator sistem, paru-paru, kulit, hati,
Ginjal, mereka semua membantu menjaga homeostasis tubuh. Paru-paru mengatur karbon dioksida dan oksigen dengan bantuan pusat respiratori di otak. Kulit mengatur suhu yang dikendalikan oleh hipotalamus otak. Hati membantu mengatur glukosa dengan mengendalikan kadar insulin darah. Ginjal mengatur urea dan garam mineral berlebih melalui ekskresi urin dan air oleh karena hormon antidiuretik. Selanjutnya, mekanisme umpan balik. Mekanisme umpan balik terdiri dari dua, yaitu feedback negatif dan feedback positif. Feedback negatif yaitu respon tubuh memberikan perlawanan terhadap stimulus agar kembali ke kondisi normal, sedangkan feedback positif yaitu respon tubuh meningkatkan stimulus yang diterima oleh tubuh. Sistem umpan balik terdiri dari tiga komponen. Yang pertama reseptor, kedua pusat kontrol atau pusat kendali, dan ketiga efektor. Misalnya, termoreseptor adalah reseptor sensoris yang dimiliki kulit, sehingga dapat merasakan suhu panas dan dingin. Termoreseptor terhubung dengan pusat kendali di otak yang disebut hipotalamus. Apa yang terjadi ketika kita merasakan panas? Ketika kita merasakan panas, terjadi peningkatan suhu pada reseptor sensoris yang menstimulasi hipotalamus dan mengaktifasi neuron untuk memproduksi lebih banyak keringat, lalu terjadi penurunan reaksi metabolik, hasilnya suhu tubuh menurun. Pendinginan dalam tubuh disebut umpan balik negatif. Contoh yang kedua, yaitu pada persalinan. Stimulus kontraksi pertama akan mendorong bayi ke serviks. Reseptor serviks mendeteksi stretching otot, kemudian reseptor mengirimkan pesan ke pusat kontrol. Lalu otak menstimulus kelenjar pituitari untuk mengeluarkan hormon oksitosin ke darah. Lalu oksitosin dideteksi oleh efektor pada otot polos uterus, yang menyebabkan tambahan stimulus kontraksi dari uterus, sehingga semakin mendorong bayi keluar dari rahim. Hal ini dinamakan umpan balik positif. Selanjutnya, istilah dasar anatomi. Istilah dasar anatomi meliputi posisi tubuh, bidang anatomi, istilah sumbu atau aksis gerakan, istilah letak, dan istilah gerakan. Di sini ada beberapa contoh posisi tubuh. Ada posisi anatomi atau berdiri, posisi supin atau terlentang, posisi fowler atau duduk, lalu posisi semi-fowler, posisi prone atau tengkurap, posisi orthopneic, posisi sim, posisi Trendelenburg, reverse Trendelenburg, dan posisi litotomi. Fisiologi manusia. Pada fisiologi manusia menjelaskan berbagai karakteristik spesifik dan mekanisme pada tubuh manusia yang membuatnya menjadi makhluk hidup. Kenyataannya bahwa kita tetap bertahan hidup merupakan hasil sistem pengaturan yang kompleks. Karena rasa lapar akan mendorong kita mencari makanan dan rasa takut akan mendorong kita mencari kehangatan. Dorongan-dorongan lain akan membuat kita mencari pertemanan dan berkembang biak. Jadi, sebenarnya manusia dalam banyak hal bergerak secara otomatis dan kenyataannya bahwa kita adalah makhluk yang merasakan sensasi, emosi, dan mengerti segala sesuatu merupakan bagian dari rangkaian kehidupan yang berlangsung otomatis. Sifat-sifat khusus ini memungkinkan kita hidup dalam berbagai macam kondisi. Terima kasih.